Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nuril Alfinul A'la, kemudian ada rekan saya, Amelia Magdalena Mardiono, kemudian ada Mas Irba Zainuddin Olga. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil penelitian yang berjudul peminatan iPhone bagi para penggunanya. Presentasi ini guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Untuk yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari peminatan iPhone bagi para penggunanya adalah meningkatnya popularitas dan penggunaan smartphone, khususnya iPhone, sebagai bagian penting dari gaya hidup masyarakat modern. Beberapa pengguna masih mengeluhkan beberapa masalah seperti mengeluhkan biaya tinggi dari perangkat ini dan harga yang terus naik, kinerja yang kurang baik dari perangkat, seperti kinerja baterai yang buruk atau masalah software yang sering terjadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Irba Zainuddin Olga. Oke, untuk presentasinya saya lanjutkan. iPhone adalah salah satu merek ponsel pintar terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia. Produk dari Apple, iPhone pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dan sejak saat itu terus berkembang dengan menambahkan fitur-fitur baru dan peningkatan performa. iPhone 11 generasi sebelumnya dari iPhone yang memiliki kamera ganda, iPhone 12 generasi terbaru dari iPhone yang diluncurkan pada tahun 2020. Untuk spesifikasi iPhone 11 dan 12. iPhone 11 dibekali dengan sistem operasi iOS 13, layar Liquid Retina HD 6,1 inci, resolusi 1792 kali 828 pixel dengan teknologi layar lebar dan teknologi ProMotion untuk meningkatkan kecepatan layar. Untuk prosesornya, chip A13 Bionic dengan arsitektur 64 bit dan performa tinggi. Kameranya sendiri, kamera utama 12 megapiksel yang wide dan 12 megapiksel ultra wide dengan fitur seperti pemotretan bokeh, pemotretan malam, dan pemotretan slow motion. Kamera depan True Depth 12 megapiksel untuk pemotretan selfie dan Face ID. Penyimpanan internal ada yang 64 GB, 128 GB, atau 256 GB. Baterainya berkapasitas 3110 mAh yang memberikan waktu pemakaian hingga 17 jam. Konektivitas Wi-Fi 802.11 AC, Bluetooth menggunakan 5.0, NFC, GPS, dan GLONASS. Untuk dimensinya 150,9 kali 75,7 kali 8,3 mm. Beratnya sendiri 194 gram. Untuk iPhone 12 sendiri, sistem operasinya sudah ditingkatkan menjadi iOS 14, layarnya Super Retina XDR OLED 6,1 inci atau 6,7 inci dengan resolusi 2532 kali 1170 pixel atau 2778 kali 1284 pixel. Layar dilengkapi dengan teknologi keramik shield untuk pelindungan yang lebih baik. Prosesornya menggunakan chip A14 Bionic dengan arsitektur 5 nanometer dan performa tinggi. Kameranya sendiri dibekali dengan kamera utama 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel ultra wide dengan fitur seperti pemotretan bokeh, pemotretan malam, dan pemotretan slow motion. Kamera depan True Depth 12 megapiksel untuk pemotretan selfie dan Face ID. Penyimpanan terdiri dari 128 GB atau 256 GB ataupun 512 GB. Baterainya berkapasitas 2815 mAh atau 3084 mAh yang memberikan waktu pemakaian hingga 17 jam atau 19 jam. Konektivitasnya bisa menggunakan Wi-Fi ataupun Bluetooth 5.2, tersedia juga NFC, GPS, dan GLONASS. Dimensinya 146,7 kali 71,5 kali 7,6 mm untuk iPhone 12,
atau 160 kali 78,1 kali 8,1 mm untuk iPhone 12 Pro Max. Beratnya 160 gram untuk iPhone 12 atau 238 gram untuk iPhone 12 Pro Max. Penelitian yang relevan. Judul dari penelitian gaya hidup dengan keputusan pembelian iPhone pada penggunanya. Untuk judul penelitian gaya hidup dan citra merek iPhone 10 dan 11 pada pengguna Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Amel. Silakan Kak Amel. Baik, pada bagian hasil perbandingan responden di mana terlihat bahwa iPhone tipe 12 lebih memiliki banyak minat, sebab mereka juga berulang kali menyebut salah satu kelebihan spesifikasi yang dimiliki oleh iPhone 12, yaitu hasil potretnya lebih bagus, dan hal ini tidak sebanding dari hasil responden pada pengguna iPhone 11 yang hanya menyebutkan bahwa spesifikasi yang dimiliki oleh iPhone tipe 11 oke, tanpa menyebutkan spesifikasi secara khusus. Dan pada bagian mean, median, dan modus, di mana rata-rata mean durasi penggunaan iPhone adalah 14 bulan atau sekitar 1 tahun lebih. Dan median pada data tersebut adalah 36,8. Dan modus pada data tersebut adalah 16,6. Dan selanjutnya, next, pada bagian kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa minat pengguna iPhone tipe 12 lebih banyak daripada minat pengguna iPhone tipe 11. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan hasil kuesioner pada pengguna iPhone 11 dan 12 yang telah kami dapatkan. Dan pada hasil kuesioner pengguna iPhone 11, responden tidak menjelaskan secara khusus tentang spesifikasi apa yang menurut mereka oke. Sedangkan pada hasil kuesioner pengguna iPhone 12, responden menyebut bahwa hasil potret iPhone 12 lebih bagus. Hal ini membuktikan bahwa spesifikasi kamera iPhone tipe 12 lebih bagus daripada tipe yang lain. Dan pada bagian saran, kami merasa bahwa tugas ini masih banyak dan belum mencapai target yang diinginkan, sehingga kami akan menyempurnakan tugas ini dengan beberapa panduan. Selain itu, ada beberapa saran agar proposal ini dapat terpenuhi, yakni melakukan penelitian lebih dalam dan memberikan kuesioner kepada lebih banyak pengguna. Next. Masuk pada bagian luaran dan target pencapaian, di mana pada jenis luaran, yang pertama, publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah atau laporan penelitian dengan indikator capaian belum. Dan yang kedua, rekomendasi untuk perusahaan iPhone atau pemasok lain mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan dan preferensi para pengguna dengan indikator capaian produk. Dan yang ketiga, referensi bagi penelitian sejenis di masa depan dengan indikator capaian penerapan. Dan target capaian, yang pertama mengidentifikasi tingkat peminatan iPhone bagi para pengguna dengan indikator capaian sudah dilaksanakan. Dan yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peminat iPhone dengan indikator capaian sudah diketahui. Dan yang ketiga, memahami kebutuhan dan preferensi para pengguna iPhone dengan indikator capaian sudah diketahui. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi bagi perusahaan dan pemasok untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi para pengguna dengan indikator capaian belum dilaksanakan. Adapun tugas dan tanggung jawab setiap anggota, yang pertama, Mbak Nuril yang bertanggung jawab atas menulis dan menyusun proposal penelitian, termaksud menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, dan rencana anggaran, serta bertanggung jawab atas koordinasi dan komunikasi antar anggota tim penelitian. Dan yang kedua, Amel, saya sendiri, di mana
memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh aspek penelitian, termasuk membuat kuesioner, menyebarkan kuesioner, dan menganalisis data seperti pengumpulan dan pengolahan. Dan yang ketiga ada Kak Irba, di mana membantu melakukan aktivitas penelitian seperti distribusi dan pengumpulan survei, serta bertanggung jawab atas review dan evaluasi hasil penelitian. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.